Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Rawamerta. Apa kabar kalian semua? Ya, tetap jaga kesehatan, ya patuhi protokol kesehatan. Kalau pergi kemana-mana keluar, tetap memakai masker, jaga jarak, kemudian sering mencuci tangan memakai sabun. Jangan lupa kalau memang tidak ada kepentingan atau keperluan penting, tidak usah pergi kemana-mana. Cukup di rumah saja. Ya. Nah, anak-anakku kelas 7 SMP Negeri 1 Rawamerta, hari ini kita akan belajar mengenai bermacam-macam kegiatan ekonomi. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang kebutuhan manusia, ya, bermacam-macam kebutuhan manusia. Ya, Bapak juga memberikan tugas kan kemarin? Sudah belum tugasnya? Ya, hari ini kita lanjutkan dengan tentang membahas bermacam-macam kegiatan ekonomi. Nah, apa sajakah itu kegiatan ekonomi? Atau kegiatan ekonomi itu apa? Ya. Kegiatan ekonomi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang beragam. Ya, kita tahu kebutuhan manusia itu jumlahnya sangat banyak, ya. Bahkan bisa dikatakan tidak terbatas. Ya, kebutuhan manusia itu jumlahnya tidak terbatas selama manusia itu masih hidup, ya. Nah, kegiatan ekonomi yang pertama adalah disebut sebagai kegiatan produksi. Nah, apa itu kegiatan produksi? Produksi adalah semua kegiatan yang menghasilkan atau meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, orang atau lembaga tertentu yang menghasilkan barang atau jasa disebut produsen. Kalau kalian lihat di gambar, ini adalah yang sebelah kiri adalah produksi apa itu? Produksi kendaraan bermotor, ya. Produksi itu berarti dilakukan di pabriknya, ya, pabrik yang memproduksi sepeda motor. Nah, itu termasuk kegiatan produksi. Ada kan pabrik motor di Karawang, ya? Pabrik motor ada, pabrik mobil ada, pabrik kertas, pabrik mie instan, bahkan pabrik uang itu ada di Karawang. Jadi yang membuat atau menghasilkan suatu barang atau jasa, nah itu termasuk kegiatan produksi. Gambar sebelah kanan itu produksi juga. Produksi apa coba? Itu ada di sekitar kita. Yaitu adalah petani yang memproduksi, ya, padi, ya. Menghasilkan barang dari sawah yang diolah. Pada akhirnya setelah panen maka petani akan menghasilkan padi. Itu juga termasuk sebagai kegiatan produksi. Nah, kalian bisa memberikan contoh yang lain. Kalian tulis ya di komen, ya. Kalian tulis di komen, dituliskan, dicantumkan nama dan kelas. Kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua adalah kegiatan konsumsi. Ya, pernah ya mendengar kata konsumsi? Oh, itu Pak, kalau ini makan itu konsumsi. Ya, makan itu bagian dari konsumsi, tetapi konsumsi itu lebih luas pengertiannya daripada hanya sekedar makan. Ya, makan termasuk konsumsi, tetapi konsumsi itu pengertiannya lebih luas. Nah, apa itu konsumsi? Konsumsi adalah kegiatan manusia memakai, menggunakan, mengurangi, atau menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Ya, dengan kata lain, konsumsi merupakan kegiatan menggunakan atau memanfaatkan
barang atau jasa hasil produksi. Orang yang mengkonsumsi ya disebut sebagai konsumen. Ya. Di situ ada kata-kata memakai, menggunakan, mengurangi. Ya. Kita memakai pakaian setiap hari, memakai baju itu termasuk kegiatan konsumsi. Menggunakan kendaraan bermotor, sepeda motor atau sepeda atau handphone, ya kita memakainya itu adalah bagian dari kegiatan konsumsi. Mengurangi kita membeli makanan ya, satu kali kita makan sedikit kemudian habis, konsumsi. Atau menggunakan buku tulis, kita pakai setiap hari satu lembar ya, lama-lama habis. Nah itu termasuk kegiatan konsumsi. Atau menghabiskan, kita beli sebotol aqua, kita minum, kita habiskan. Nah itu kegiatan konsumsi ya. Dicontoh di sini kebetulan kalau contohnya memang ada di sini contoh yang gambar yang atas adalah ibu yang sedang berbelanja sayuran, yaitu untuk konsumsi ya. Untuk konsumsi di rumah ya. Kemudian yang gambar di bawah, ini gambar keluarga yang sedang makan. Nah, ini disebut juga bagian dari konsumsi. Ya, padahal konsumsi sangat luas pengertiannya. Ya. Kalian saat ini pun sedang melakukan kegiatan konsumsi. Konsumsi apa ini? Ya, konsumsi handphone. Berarti kan ya kalian sedang membuka konten ini, kalian sedang menggunakan konsumsi atau memakai handphone, termasuk pulsa atau kuotanya. Ya. Nah, kalian bisa memberikan contoh yang lain ya, kegiatan konsumsi yang kalian lakukan di kolom komentar ya, nanti ditulis. Nah, berikutnya yang ketiga, setelah tadi yang pertama kegiatan produksi, kemudian yang kedua kegiatan konsumsi, nah yang ketiga adalah kegiatan distribusi. Nah, apa itu distribusi? Distribusi adalah suatu kegiatan untuk menyampaikan, menyebarkan, atau menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Orang atau lembaga yang menjalankan kegiatan distribusi disebut distributor. Ya, kalau kalian lihat di gambar, ini adalah contoh kegiatan distribusi ya. Kendaraan call box ya yang mengirim barang. Kalau kalian pernah melihat, mungkin sering melihat ada mobil call box mengirim barang ke warung-warung ya, atau ke sebuah minimarket ya, mengirim barang call box ya bentuknya biasanya. Nah, itu kegiatan distribusi. Bahkan sebetulnya warungnya itu sendiri melakukan kegiatan distribusi, menyalurkan. Kita bisa membeli mie instan, ya. Kita bisa mendapatkan mie instan itu karena ada kegiatan distribusi, ya. Pabriknya misalnya jauh, misalnya di Bekasi. Nah, kita bisa membeli di warung depan rumah, membeli mie instan, ya. Kalau perusahaan yang besar, mungkin distribusinya sangat luas di seluruh wilayah Indonesia. Ya, misalnya kendaraan bermotor, atau kalau makanan mie instan saja contohnya, kita bisa membeli mie instan dengan merek yang sama di Karawang, di Rawamerta, ya, di Sukamerta, di Cibadak. Mau ke Bandung mau beli mie yang sama ada. Mau ke Jogja, mau ke Surabaya, Bapak yakin mencari mie dengan merek yang sama akan ada karena memang distribusinya itu sangat luas, ya. Sangat luas. Kalau ada distribusi ada yang relatif sempit apa daerahnya tidak terlalu jauh ada, ya. Misalnya apa ya? Misalnya yang menitipkan ke warung misalnya ini distribusi kerupuk ya. Kerupuk dari pabrik kerupuk. Kalau pabrik kerupuknya itu kegiatan apa? Kalau pabrik kerupuknya kegiatan produksi. Nah, menitipkannya ke warung-warung, nah itu disebut kegiatan
distribusi, ya mungkin pakai motor atau pakai sepeda kalau zaman dulu ya. Nah, kalau itu mungkin tidak akan jauh lingkupnya ya, artinya distribusinya ya mungkin hanya beberapa kecamatan, nggak akan terlalu jauh sampai beda kabupaten ya, karena hanya usaha yang relatif kecil. Kalau perusahaan besar ya mungkin bisa sampai antar negara distribusinya ya, bahkan bisa di seluruh dunia. Nah, nanti kalian berikan contoh juga ya di kolom komentar, memberikan contoh kegiatan distribusi. Jadi kalian tulis di kolom komentar contoh kegiatan produksinya apa, kegiatan apa, konsumsinya apa, contoh kegiatan distribusinya apa. Dituliskan nama dan kelas. Oke. Untuk hari ini materi pelajaran ini saja sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan ya bisa kita bahas, bisa nanti melalui Zoom atau Google Meet atau via grup WhatsApp juga bisa ya. Atau kalau kalian kesulitan bisa menanyakan langsung ke Bapak. Oke, tetap semangat ya walaupun kalian masih belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.